Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya Kompang Sumber Rezeki. Kompang Sumber Rezeki hari ini sebagai peternak rumahan, yakni sedang menjalankan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Yuk, mari kita bagaimana kegiatan keseharian ini. Hari ini yakni hari Selasa ya guys, tanggal 4 Ramadan ataupun tanggal 4 Maret ya, bertepatan dengan 4 Maret 2025 ataupun 4 Ramadan 1446 Hijriah. Yuk, bagaimana kegiatan keseharian kami sebagai peternak rumahan, sebagai pembudidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Nah, kali ini kegiatannya yakni pertama saya akan membuka dulu kolam-kolam saya, kemudian akan memberikan pakan ayam dulu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terakhir kali saya akan memberikan pakan, dan pakannya itu buatan saya sendiri, pakan alternatif yang cukup murah, yang mungkin nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang tidak punya kesibukan ya. Kecuali kalau teman-teman punya kesibukan, mendingan pakai pelet saja ya. Kalau tidak punya kesibukan, lebih baik, dan bahan-bahannya juga ada ya. Menggunakan bahan-bahan yang ada, silakan teman-teman ikuti tutorialnya. Kalau tidak ada tutorial dari saya, ada juga tutorial dari teman-teman yang lain ya. Oh ya, kabar gembira teman-teman. Pertama, kabar gembiranya adalah ini, ada suaranya nggak ya? Nggak ada ya, berarti tadi saya cuap-cuap nggak ada suaranya ya. Tes 1 2 3 percobaan. Ada suaranya nggak? Ada ya. Tes. Ini nyala ya guys. Oke, kita ulang ya. Selamat datang di live-nya Kompang Sumber Rezeki, yakni saya sebagai peternak rumahan yang sedang merintis budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ya guys. Nanti akan saya coba perkenalkan bagaimana kolam-kolam saya, bagaimana peternak-peternak saya ya. Walaupun saya belum menjadi orang besar ya, orang besar di bidang budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, tapi mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, pengalaman yang saya berikan itu dapat bermanfaat ya bagi teman-teman, terutama teman-teman yang mau merintis mencoba budidaya ikan dengan sistem bioflok. Yuk kita bedah ya. Oh ya, saya akan tadi mau mengungkapkan kabar gembira ya. Kabar gembiranya, saya sekarang sudah mandi ya guys. Sudah mandi, ini sudah bersih, sudah harum, dan nanti tatkala mau bekerja sudah siap. Ini sudah setengahnya, tinggal nanti pakai kemeja, kemudian pakai celana panjang, berangkat deh ya. Insya Allah pakai sepatu berangkat ke tempat kerja. Yang kedua, kabar gembiranya ini saya baru tahu ya, sebetulnya ini nanti rekaman ini akan saya kirimkan lagi ya ke teman-teman semua. Rekamannya full, asalkan nanti di bawah 60 menit ya. Nanti rekamannya biar nanti teman-teman bisa menyimak, apalagi teman-teman pelanggan saya ataupun following saya ya, yang mengikuti saya, bisa mengikuti dari awal sampai akhir tanpa jeda ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ini nanti bisa ditonton di replaynya ya, di replaynya nggak perlu dipotong-potong sampai 60 menit tapinya ya. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu ya guys, perkenalkan ternak-ternak saya ya.
Nah ini, oh ini mah kalau ini mah ternak pribadi ini guys ya. Nah ini ternak pribadi, dia sedang menjemur paus. Oke guys, lanjut ya. Siapa yang mau bertanya silakan bertanya ya. Nah ini guys, ada ayam-ayam saya nih. Kemudian dengan sistem ikan yang ada di sini ya. Tadinya ikan-ikan yang ada di sini tuh berasal dari kolam ini dan kolam ini, dan saya berdasarkan arahan dan pandangan para suhu ya, para suhu terutamanya Bang Ikdam nih dari Benih Bogor ya, kemarin menyarankan bahwa ikan yang ada di sini dengan yang ada di sini kita fokuskan ke masukkan ke kolam ini katanya seperti itu, karena aerator saya punyanya baru LP200, jadi LP200 ini difokuskan saja ke kolam diameter 4, jadi supaya maksimal aerasinya ya seperti itu. Dan nanti ini dijadikan air tenang aja, jadi isinya yang kecil-kecil. Bisa jadi ini kita tebar yang besar, bisa jadi untuk indukan, bisa jadi nanti si ini beranak ya nanti kalau misalkan sudah besar. Bisa jadi kita isi kolam misalnya ini ada 10 ekor ya, 5 ekor 10 ekor betina, bisa jadi 10 ekor betina, kemudian 2 ekor jantan, ini bisa beranak ya, beranak banyak. Dan nanti anak-anaknya bisa dikirim ke kolam yang lain, bisa jadi seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat indukannya seperti apa ya, harus ngecek indukannya yang bagus gitu ya, karena nanti kalau indukan yang bagus akan menghasilkan anak-anak yang bagus. Nah demikian perkenalan dari saya ya guys. Ini ada yang kelihatan lemes atau enggak? Oh enggak lemes, kirain lemes. Nah seperti ini ya ikan-ikan saya nih ya. Oke, sekarang saya akan memberikan pakan ayam dulu ya guys, sebelum saya memberikan pakan ini pakan ayam terbuat dari nasi sisa ya guys. Nasi sisa dicampur dengan bekatul dan juga benyir ya. Kita panggil ayamnya. Kuruk. Kuruk. Tuh nyamperin ya guys. Ayamnya nyamperin. Guys, suara saya kedengar nggak ya? Takutnya nggak kedenger. Suara saya tadi cuap-cuap ternyata nggak kedenger. Sayang banget ya. Jadi sekarang saya akan takutnya nggak kedenger ya, saya cabut aja mikrofonnya. Nah guys, sekarang kegiatannya saya akan memberikan pakan dulu ayam ya, sebentar ya. Yang namanya juga peternak rumahan ya, apa aja. Ini saya ayamnya tinggal sisa 2 ya. Kemudian ini saya tadi kemarin diberi oleh mertua saya tambah si jagonya 1 ya, supaya nanti kala besar ini sudah akur lagi ya, karena 1 turunan cepet banget akurnya ya. Ini nanti supaya besar dia punya anak banyak lagi gitu. Kemarin kena virus dan juga kayaknya kena virus ya, sehingga jadi banyak yang meninggal dunia ayam-ayamnya ya. Silakan teman-teman bagi yang senang budidaya ya, budidaya ikan, budidaya ayam, boleh sharing-sharing ataupun tanya-tanya ya, tanya-tanya ke saya ataupun ke para suhu yang lain ya. Mudah-mudahan ada para suhu di sini ya. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti saya, berkah dan barokah ya.
Semoga di hari, apalagi sekarang di hari Ramadan ya, semoga berkah barokah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa membalas dengan sejumlah harta ya. Tapi saya hanya bisa mendoakan teman-teman semoga sukses selalu, berkah selalu, dan dimudahkan selalu mendapatkan rezekinya ya. Dilapangkan rezekinya, ditambahkan rezekinya ya. Oke. Karena memberikan ayam ini cuman sebentar ya. Nah, ini kita lihat kucing itu makan apa ya guys. Dia kayaknya makan tempe ya. Cuma sudah bergabung, silahkan bergabung ya. Oke, sekarang saya akan memberikan pakan ikan ya guys. Kita putar lagi kameranya, kita simpan ini di tripod. Jangan kemana-mana ya teman-teman yang mau menyaksikan saya sebagai peternak rumahan, jangan kemana-mana supaya tidak gagal paham ya. Jadi teman-teman, saya ini sudah bereksperimen membuat pakan alternatif selama 1 minggu kemarin, dan alhamdulillah sudah saya aplikasikan selama 1 minggu, dan alhamdulillahnya juga si ayam-ayamnya juga si ikan-ikannya juga sehat ya, seperti itu. Ini teman-teman, kalau suara saya bagusnya pakai mikrofon atau enggak ya? Soalnya mikrofon saya sudah agak melemot ini ya. Kalau dinyalakan ini kemungkinan enggak kecas ya kemarin. Kemungkinan si ini baterainya enggak kecas, jadi suaranya agak. Tapi dengan suara aslinya di HP apakah bagus atau enggak ya? Mudah-mudahan bagus ya. Mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan terdengar dengan jelas suara saya, mudah-mudahan terdengar dengan jelas. Kalau tidak terdengar dengan jelas, mohon di komen ya. Oke. Nah, saya ini pakan alternatifnya memakai bahan-bahan yang sudah ada ya. Yakni pakai beras, tepung beras. Tepung berasnya ada, karena begini ya, jadi ceritanya ayah saya ini mempunyai pabrik beras. Sehingga pabrik beras itu saya manfaatkan gitu ya, Nah, jadi ada beras sisa, kemudian ada bekatul. Nah, itu saya manfaatkan. Beras sisa saya tepung, karena ada juga alat penepungnya juga ya. Kemudian bekatul tinggal ngambil ya. Kemudian satu lagi yang hijau-hijau berasal dari daun pepaya, daun singkong, kemudian daun kelor ya. Ada juga daun talas. Nah, itu juga semua tidak beli ya. Itu tiga macam ini hijau-hijauan, kemudian tepung beras dan juga bekatul ini saya tidak beli. Nah, yang beli hanyalah saya pakai yang proteinnya saja, ataupun dia untuk memberikan aroma wangi-wangian protein ya, dan juga vitamin. Itu yang saya beli. Jadi dalam 10 kg saya hanya mengeluarkan 15.000 ya. Dalam 10 kg abi binat kang kange icalan deui rutin mangga, cuman untuk saat ini mah teu acan aya nya, hapunten pisan, teu acan aya kanggo dipanen karena lebar. Upami dipanen parsial engke ka ikan anu diabdina ieu naon namina teh kaganggu gitu, kanu ikan anu sanesna gitu. Kewe upami iya ku abdi di kabaran ya, upami bade panen paling ge tos boboran insyaallah ya.
panen parsial eta oge. Oke ku abi di kabaran tapi mudah-mudahan hargana hoyong tong 28 atuh da kumaha nya apa ayeuna ongkoh ieu naon teh lebaran kewelah di kabarannya upami hasilna abdi sae insyaallah tiasa dikintun di kirangan pangaosna nya didoakeun we ieu teh urang soreang teh ya sanes atanapi urang saradan asik dikintun sanes dikintun kabarna maksudna teh. Nah teman-teman kembali lagi kita sekarang akan memberikan pakan alternatifnya ya. Ini saya ada yang sudah jadi sisa ya, sisa yang kemarin. Sisa yang kemarin ya. Nah, kita langsung tuangkan saja. Mohon 5 kg hayang dikintun. Upami dikintun mah tiasa bae asal mobil nu abina kudu aya ieu nya. Soalna kana mobil kena aya nu nganggur. Mudah-mudahan upami di atas 50 kg mah kedah kana mobil cuman kena ongkirnya paling kena ongkir bensin sareng supir kasoreang mah paling ge bensin 100.000 supir 150 jadi 250 tuh kumaha nya ka ijir moal. Sekarang bikin rumah pangawasna hoyong ieu 28 tapi dan abi mah nila merah hungku nila merah mah paling tilu ya pangawasna tilu kumaha tuh soalnya abi ge tos ngobrol sareng kelompok-kelompok nu sanes jadi pangawas teh ya supaya petani ge malalakmurnya jadi nu Gusti eueuh jang batian diical ngan 35 anu beureuh mah awis atuh. Paryogina nu sageung kumaha sok ayeuna abi teh ieu teh nu pangmirahna nya gi ku abi di pasihan nomor WA rerencangan nya seueur eta mah di anjeunna tapi pangaosna mah tiasa tuh 1 kilo 2 mah komonya seueur di ditu di rerencangan. Oke ku abi di DM nya nomor WA pasikeun ka abi di DM. Oke ku abi di pasihan linkna nya di pasihan nomorna mangga we eta mah hubungi ka anjeunna engke mangga we nego sareng anjeunna gitu. Pados regreg lahnya supaya regreg upami cuman memang pangawasna langkung ti abi eta mah gitu pangawasna langkung ti abi nya da lumayan atuh ayeuna pakan teras vitaminnya listrik upami abdi teu ieu mah sareng kan ieu mah tebih teu Kang
Caket masih kene di wilayah Ciparai. Masih kene di wilayah Ciparai. Rada katongoh sakedik daerah Pacetnya. Tah ayeuna saya nyobian pakan alternatif nu enggalnya dicampur. Tapi rada acan jantan ieu teh ya. Tapi sawiosnya acan jantan peuyeum. 1 kilo 600, ini baru 600 gram ya guys, ternyata pantesan kurang banyak ya. Kita ambil lagi. Setengah kilo, jadi 1 kilo ya. Sekarang takarannya, guys, kita aduk-aduk dulu karena kemarin si ininya belum rata ya. Silakan teman-teman bagi yang mau belajar bareng-bareng saya ataupun tanya-tanya ya terkait peternakan, terus terkait ini ya, penjualan, pemasaran. Bagi yang membutuhkan ikan, nanti dulu ya, karena belum saatnya panen. Nanti dulu belum saatnya panen. Nah, tapi saya bisa memberikan teman-teman semua linknya ya. Linknya ada juga teman saya yang dimungkinkan dia punya banyak ikan juga ya, banyak ikan juga. Kalau teman-teman membutuhkan ikan saat ini ya, apalagi sekarang lagi puasa ya, asupan protein seperti ikan ini cukup dibutuhkan juga ya. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang bertanya lagi nggak seputar perbioplokan ya? Nah, sekarang saya akan ambil bola-bola plastiknya ya, karena biar kelihatan mengapung. Bola plastik ini ya,
Dengan bola plastiknya ada 3 guys, nggak apa-apa ya, sedikit aja. Kita ambilkan air sedikit aja supaya agak sedikit lembek ya, tidak terlalu keras. Supaya gampang di adoninnya gampang ya. Nah ini guys, jadinya seperti ini ya. Jadi ada daun-daunannya ya. Ini daun pepaya, daun singkong, daun talas, daun kelor ya. Kemudian ditambah dengan jadi takarannya 30% 30%. Saya buatnya 10 kg ya. 30% tepung beras, 30% bekatul, 30% daun-daunan. Nah yang 10% protein. Nah seperti itu ya. Protein bisa bahannya dari tepung ikan, bisa dari pelet, bisa dari jus ikan, mana aja ya, terserah. Jadi gunakan yang ada. Nah kemudian tepung beras, ganti tepung beras teman-teman bisa dari tepung singkong, tepung tapioka ya, dari tepung talas. Nah itu ditepung dulu, kalau nggak ditepung dibuat ini dulu, dikukus dulu bisa ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni pembuatan bakso baby fish. Ini saya namakan bakso baby fish ya guys. Satu kepal ini bisa 1 bola. Jadi satu kunci dari saya untuk membuat pakan alternatif itu ya, triknya gunakan bahan yang ada dan jangan mengada-ada yang tidak ada. Itu satu. Yang kedua harus rajin. Yang ketiga tidak boleh gelehan. Tahu nggak gelehan? Tidak boleh jijian ya, karena tuh bikin gini-gini kan pakai tangan ya. Kelihatannya menjijikan mungkin sebagian orang, padahal ini kan tidak menjijikan ya, karena ini kan terbuat dari beras ya, terbuat dari beras bekatul, kemudian dicampur, difermentasi selama kurang lebih minimal 24 jam ya. Kalau enggak lebih baik, lebih lama lebih bagus ya kalau fermentasi itu ya. Seperti halnya teman-teman nanti fermentasian itu minum yogurt ya. Jadi nanti ke pencernaan ikan pun cukup bagus ya. Kan dengan fermentasi ini kan membuat si adonan itu tambah matang ya. Kemudian nambah bakteri yang baik ya, nambah bakteri pengurai, pengubah nitrit menjadi nitrat nantinya.
Seperti itu. Ada yang bertanya, gas, silakan jangan lupa ditanya-tanya ya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Boleh tanya-tanya ya, Bang, pakai vitamin nggak? Pakai ya, pakai vitamin ikan ya. Saya pakai vitaminnya, pakai vitamin ini nih ya, pakai vitamin dari Max Oil, Bukor Max Oil ya. Ini takarannya satu tutup botol itu bisa untuk 3 kg ya. Jadi kalau teman-teman membuat 10 kg berarti bisa 3 tutup botol ini ya. Pakai, karena si ikan-ikan juga butuh vitamin, apalagi sekarang misalkan musim hujan ya, teman-teman bisa pakai ini juga, Aqua Cure ya. Nah, ini untuk suplemen penangkal penyakit ikan ya. Nah, Bang, kalau misalkan ikannya sudah berpenyakit ya dicoba aja ya. Ini sebetulnya untuk pencegahan ya. Kalau ke ikan itu bukan mengobati ya. Kalau mengobati harus dikasih obat ya, dikasih obat obatnya. Kalau ini kan vitamin ya, jadi hanya untuk mencegah. Nah, untuk mencegah ikan jamuran. Nah, kalau ikan sudah jamuran bagaimana ya? Diobati ya. Diobatinya pertama, kalau saya si airnya dikasih garam. Kalau kedua, kalau bisa ikan yang jamuran ditangkap, dikarantina aja ya, jangan dikasih, jangan disimpan di tempat yang sudah ada vlognya ya, yang sudah ada biovlognya. Kalau bisa ditangkap aja ya, dibiarkan. Karena kalau ikan yang sudah berpenyakit itu 50-50 ya, antara hidup dan beda dengan stres. Kalau stres itu bisa dihilangkan dengan tidak perlu dikasih makan ya. Nah, sama dengan hal di karantina juga ya. Di karantina ikan tidak perlu dikasih makan, cukup dikasih garam krosok aja. Untuk yang jamuran ya, dipisahkan ikannya, jangan berbaur dengan yang lain, karena kalau berbaur dengan yang lain itu bisa nanti menular jamurnya ya. Oke guys, ini sudah selesai. Sekarang kita aplikasikan ya. Yuk, jangan kemana-mana, kita akan mengaplikasikan bakso baby fish. Kita yang ini dulu ya guys, yang dekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mah puasa ya, ikan mah nggak perlu puasa, biar cepet gede, biar nanti bisa dipanen saat lebaran ya. Seperti itu. Kita biarkan sejenak, biarkan ikan mencium aroma-aroma makanannya ya. Kemudian kita beranjak ke sini ya. Ini mah bisa 2 tuh. Ini mah kalau ini udah pada nyemperin si ikannya ya. Belum dikasih makan udah pada nyemperin guys tuh. Ya. Ini belum pada udah pada nyemperin. Ini apalagi nanti dikasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh langsung dia mah langsung menyambut ya. Tadi sudah saya kenalkan. Nanti si bakteri tersebut bisa menstabilkan air juga ya. Jadi bisa si airnya tetap stabil ya, tidak bau amis, tidak bau kotoran. Jadi jangan khawatir ya, karena saya pakai bakteri pengurai ya.
Nah, kalau misalkan yang tenggelam itu memang nggak kelihatan dia memakan, beda dengan yang di sini ya. Tuh sudah habis lagi tuh yang bola biru ya, sudah habis dimakan, tinggal sedikit lagi bolanya diajul-ajul. Nah, ini tinggal yang bola hijau ini ya, tuh yang ada di tengah. Nah, lagi dimakanin tuh ya. Nah, metode memberikan makan seperti ini juga cukup baik ya, karena pertama ini bisa melancarkan pencernaan karena sudah lembut ya, sudah lembut. Yang kedua bisa merata, yang kecil yang besar ini bisa memakannya ya, karena apalagi kalau ikannya campuran ya, ada yang kecil ada yang besar. Seperti yang di kolam saya ini ada yang kecil ada yang besar, jadi supaya merata juga saya kasih pakan alternatif ya. Memang kelemahan pakan alternatif itu kita harus bersusah-susah payah dulu, membuat dulu ya. Membuat dulu pakan alternatifnya, beda dengan pakan pabrikan beli langsung jadi ya. Kalau ini harus diolah dulu. Nah, harus diolah, harus telaten ya, itu kelemahannya. Yang kedua FCR-nya bisa dengan sampai 4:1 ya FCR-nya. Beda dengan pakan pabrikan bisa 1:1 ya. Kalau ini bisa FCR-nya 4:1 dengan sistem yang konvensional. Nah, mungkin kalau misalkan dengan saya akan coba dengan sistem bioflok ini ya, FCR-nya seperti apa gitu nanti. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau enggak? Nah, jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya tidak akan lama-lama nih ya, karena saya pun harus bekerja, harus berangkat ke tempat kerja. Ini sudah pukul 8 lebih ya ini. Oh ya, ini satu lagi belum dikasih makan ya, ini berupa larva ini ya. Kalau larva mah tinggal diiniin aja sedikit ya, biar nanti makan. Makanya tuh ini masih bening ya warnanya, karena ini isinya larva. Nah, ini yang kecil, kolam kecil ini larva juga nanti membutuhkan makanan juga ya, nanti setelah cukup besar. Oke, ini masih ada sisa gas, nanti akan saya kirimkan ke ini, bolanya masih ada di tengah nih gas ya. Kalau enggak pun saya akan taruh di sini ya, di pinggir-pinggir nih. Saya akan taruh di pinggir-pinggir ini ya. Nah, ini saya bawa satu kepal, kita taruh di sini ya. Kita airi sedikit supaya lebih lembek. Ini agak jeleknya si tepungnya agak kasar ya guys, masih agak kasar, kurang lembut gitu. Tuh guys, saya pun untuk menghemat modal ya, aerasinya pakai batu dimasukin ke dalam botol aqua nih, ataupun botol minuman bekas ya, botol bekas minuman. Nah, ini kurang penuh batunya, jadi terombang-ambing.
Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan, mumpung saya masih di sini ya. Kita berikan lagi makanannya. Jadi makanannya seperti ini ya guys. Ini aromanya masih kurang tercium guys, karena fermentasinya belum jadi tadi dicampur dengan yang baru ya. Tapi masih tetap dimakan juga sih sebetulnya ya. Cuman aromanya kurang, fermentasinya masih kurang. Mungkin kalau besok sudah jadi fermentasinya bisa ini ya, bisa makin lahap. Atau mungkin karena ini diguyur hujannya baru ini ya, baru R4 Love. Selamat bergabung. Atau bisa jadi kita cek yang ini guys. Oh, makanannya masih dikerumuni tapi nggak terlalu ya. Kita tambah lagi di sini ya. Nah, ini guys, ayam pun suka ya guys. Kita biarkan ayam juga memakannya, nggak apa-apa. Kecuali kucing ini nggak terlalu suka nih. Sambil menengok ayam, kita sambil panen ini ya guys. Ini ada buah jambu sudah cukup matang ini, bisa dipetik ya. Banyak semutnya ini. Buah jambu ini untuk buka puasa nanti ya. Nah, ini belum matang. Yang ini udah matang nih, tuh udah agak sedikit putih ya. Tuh sedikit putih bening. Nah, ini bisa dimakan untuk nanti buka puasa ya. Ini lumayan lah. Oke teman-teman, barangkali ada yang bertanya lagi nggak? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan cukupkan sampai sekian dulu, sampai sini dulu ya untuk kegiatan live-nya. Mudah-mudahan live saya dari awal sampai akhir ini bermanfaat, ada hikmahnya, ada manfaatnya, terutama bagi teman-teman yang baru mulai budidaya ikan. Dan bagi yang mau bertanya-tanya silahkan, bagi yang ketinggalan di DM saja ya. Ada yang tanya-tanya seputar peternakan, seputar budidaya, seputar biovlog ya, silakan teman-teman di DM saja ataupun di komentar ya. Nanti insya Allah jika saya lagi membuka aplikasi ini dan terbaca oleh saya pesan-pesannya, insya Allah akan saya jawab ya pesan-pesannya ataupun pertanyaannya. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal live sampai akhir live ini saya melakukan kesalahan, ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya.
itu merupakan unsur yang ketidaksengajaan dan saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun ya, dan tidak bermaksud untuk menyakiti apapun. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di live yang lain, di live selanjutnya, dan bisa memberikan edukasi-edukasi ataupun pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman semua yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih jos lagi. Oke, untuk itu saya undur diri, akhirul kalam. Saya tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin.